Belasan anggota dan pengurus Kongres Advokat Indonesia Cabang Manado, Sulawesi Utara mendampingi salah satu anggota Kongres Advokat Indonesia yang sedang bermasalah hukum di Polresta Manado. Anggota Kongres Advokat Indonesia tersebut diundang penyidik PPA Polresta Manado untuk klarifikasi laporan warga Minahasa Utara terkait kasus dugaan ruda paksa. Berikut press conference Kongres Advokat Indonesia Manado Sulut di Polresta yang diberikan langsung oleh Reza Sofyan SH sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Cabang KAI Manado. Kami pada dasarnya dari Kongres Advokat Indonesia hadir hari ini di Polresta Manado bertujuan untuk mendampingi rekan dalam laporan ruda paksa yang dilaporkan oleh seorang perempuan bernama. Nah, hari ini kami mendampingi rekan kami advokat ini dalam pemeriksaan tambahan terkait undangan klarifikasi dari Polresta Manado. Nah, sekedar himbauan juga kepada rekan-rekan advokat yang lain bahwa sebagaimana pasal 3 ayat 4 dan 5 di situ dijelaskan bahwa advokat itu harus membela rekan sejawat apabila mendapatkan persoalan-persoalan hukum, termasuk persoalan yang dialami oleh rekan kami saat ini. Nah, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya tidak terbawa dengan opini publik yang diciptakan oleh pihak pelapor, karena kita harus tetap dalam hukum Indonesia itu mengedepankan terkait dengan asas praduga tak bersalah, sebagaimana penjelasan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, angka 3, huruf C. Di situ jika belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tersangka atau terlapor itu tetap belum bisa dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Nah, kami juga sebagai Kongres Advokat Indonesia mendukung Polresta Manado, dalam hal ini penyidik, satu institusi hukum yang melakukan proses penegakan hukum untuk segera dapat mengambil tindakan hukum yang tegas dan jelas. Apabila memang ternyata dua alat bukti yang cukup sudah terpenuhi, tapi apabila tidak, kami juga meminta kepada Polresta Manado untuk segera memberikan kepastian hukum terkait dengan laporan dari orang yang mengaku sebagai saksi korban. Jadi demikian juga kepada rekan-rekan kami yang mendampingi saksi korban, kami menghimbau agar supaya jangan menggiring opini terkait dengan kesalahan yang baru dalam dugaan, karena semua kita ketahui bersama, apalagi sesama pengacara, sesama advokat, bahwa selama belum ada keputusan pengadilan maka seseorang itu belum dapat dinyatakan bersalah. Pelapor ini mengaku sebagai pengacara. Ya, kami juga sudah melakukan penelusuran terkait dengan pengakuan dari pelapor di Dikti itu kami sudah menelusuri, dan ternyata jangankan pengacara, sebagai seorang sarjana hukum saja dia tidak terdaftar di universitas manapun. Jadi kami juga akan nanti kemungkinan besar kami akan membahas secara organisasi, karena selama ini yang kami dengar bahwa dia mengaku sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia dan S2 ya, sarjana magister hukum. Jadi kami akan berdiskusi untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan pernyataan-pernyataan dari pelapor tersebut.